adik-adik di rumah, apa kabarnya? Apa kabarnya? Kak Ocha, kan adik-adik di rumah kabarnya sudah luar biasa nih. Gimana dengan Kak Ocha? Kak Ocha sedih nih kami. Kenapa sedih Kak Ocha? Soalnya kan minggu ini kan minggu pelayanan terakhir. Oh, kalau mengenai itu Kak Ocha tidak perlu sedih karena minggu depan akan ada KKR Sekolah Minggu pada tanggal 13 Desember. Gimana Kak Ocha, senang tidak? Wah, pastinya senang dong kami. Kalau gitu sekarang kan udah waktunya sekolah minggu. Mari adik-adik di rumah kita siapkan hati lalu kita mau memulai sekolah minggu di hari ini. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami boleh hadir lagi di ibadah sekolah minggu kami di sore hari ini, walaupun secara online. Tapi kiranya Engkau mau hadir dalam ibadah ini, mau memberkati ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Musik. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kak Ocha dan adik-adik di rumah pasti tahu dong siapa raja di atas segala raja. Tahu dong ke kami, kan Dia yang sudah membantu kita pada saat kita susah maupun senang. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Raja Maha Besar. Musik. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari
besar. Mari datang menyembah Dia. Dia ciptakan dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia ciptakan dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. 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 Berikan kemuliaan yang paling keras buat Tuhan Yesus. Ya adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Semuanya dalam sikap doa yang manis. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Ku berterima kasih buat kasih selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih lama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu Hanya anugerah-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Semuanya dalam sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan-Mu Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu saja Tuhan Yesus kami boleh berada sampai saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dan sekarang kami akan mendengarkan berita firman-Mu Tuhan Yesus.
Kiranya Engkau mau memberkati kami dari firman yang dibawakan ini, Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap telinga-telinga kami, bukalah telinga-telinga kami untuk mendengarkan. Engkau mau mengurapi setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Raja Salomo dan dua ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak. Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarmu? Tentu luar biasa. Ketika kita berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, sudah tentunya adik-adik berada di dalam keadaan yang luar biasa, bukan? Nah, untuk adik-adik ketahui bahwa pandemi COVID-19 merebak begitu cepat hingga ke berbagai negara dan mendatangkan korban jiwa yang sangat banyak. Nah, pandemi COVID-19 ini merupakan ancaman yang serius yang perlu ditangani oleh berbagai negara maupun di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini merupakan peristiwa yang perlu diantisipasi oleh kita semua. Nah, di waktu peristiwa pandemi COVID-19 ini banyak sekali muncul peristiwa-peristiwa atau pendapat-pendapat baik secara ilmiah, secara medis, dan secara politik. Bahkan juga
ada pendapat-pendapat yang dihubungkan dengan ayat-ayat di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa akan terjadi akhir zaman, sehingga mendatangkan kepanikan bagi kita semua. Nah, untuk semua itu tidak ada yang bisa memprediksi secara akurat bahwa apa yang akan terjadi ke depan dan apa yang akan terjadi nanti. Nah, dalam hati ini timbul pertanyaan, hikmat apa di tengah-tengah COVID-19 ini? Nah, adik-adik semua duduk dengan tenang. Kita akan mendengar sebuah kisah yang tadi adik-adik sudah saksikan lewat tayangan video adik-adik bahwa hikmat Salomo, tentang hikmat Salomo. Nah, di dalam firman Tuhan, pertama Raja-Raja 9, Raja-Raja 4 ayat 29 mengatakan bahwa dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas. Nah, adik-adik, kita akan belajar dari seorang Salomo. Siapakah dia? Salomo itu, dia adalah raja ketiga di Israel, menggantikan ayahnya Daud. Nah, dengan hikmat yang ia peroleh dari Tuhan, ia dapat menjadi raja yang bijaksana. Nah, adik-adik, waktu itu dia menjadi raja di Israel, dia berumur belasan tahun. Dia belum mengetahui apa-apa. Dia belum memahami cara memimpin akan rakyatnya. Tapi suatu malam, suatu hari, Tuhan berkata kepada dia dalam mimpi, "Apa yang engkau inginkan?" Tuhan berkata kepada Salomo, "Apa yang engkau inginkan? Aku berikan kepadamu, mintalah." Tuhan menyuruh Salomo untuk meminta apa yang dia inginkan. Nah, adik-adik tahu apa yang dia minta? Apakah ia minta umur panjang? Ia minta harta? Ia minta uang? Oh tidak, dia tidak minta semua itu. Yang ia minta adalah hikmat dari Tuhan. Tuhan, aku masih muda, aku tidak bisa memimpin rakyatku. Berikanlah aku hikmat untuk memimpin rakyat. Maka Tuhan berikan hikmat kepada dia, kepada Raja Salomo. Dengan hikmat yang ia peroleh, tadi adik-adik sudah menyaksikan lewat kebenaran video bahwa hikmat yang Tuhan berikan bagi Raja Salomo, ya, ia memutuskan suatu perkara yang dialami oleh dua orang wanita. Mereka datang dengan masalah mereka yang sukar dan sulit untuk diatasi. Nah, dengan hikmat yang Raja Salomo dapatkan dari Tuhan, nah, ia mulai memberikan keputusan bagi kedua wanita itu, di mana ia bilang, ambillah pedang. Nah, untuk apa Salomo menyuruh mengambil pedang? Mau memotong kayu? Menebang pohon? Oh tidak. Raja Salomo menyuruh mengambil pedang untuk memotong bayi. Dari kedua orang wanita itu, bayi yang hidup, Raja Salomo suruh memotong dia supaya dibagi dua untuk kedua wanita itu. Yang satu dapat yang sepenggal atau setengah, yang satu lagi dapat yang setengah. Itulah hikmat yang Salomo peroleh daripada Tuhan. Tetapi ketika Salomo berteriak bahwa ambil pedang untuk memotong atau memenggal anak itu, perempuan yang punya anak sesungguhnya, dia berkata, jangan bunuh anak itu, berikan dia kepada wanita itu. Nah, wanita yang memiliki anak yang sesungguhnya, dia mempunyai kasih sayang kepada anaknya, sehingga dia tidak mau membunuh anaknya, tidak mau anaknya dibunuh, dipenggal menjadi dua untuk dibagi. Tapi ia mau menyerahkan kepada wanita yang bukan
memiliki anak tersebut. Disitulah hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Nah, Salomo mempergunakannya untuk memimpin rakyatnya. Nah, adik-adik, kita semua memperoleh hikmat daripada Tuhan ketika kita dalam persoalan, dalam masalah. Minta hikmat daripada Tuhan, supaya Tuhan dapat menolong kita dalam persoalan dan masalah kita. Nah, ketika kita belajar daripada hikmat Salomo, kita dapat mengambil 3 masalah penting. 3 hal penting yang dapat kita ambil daripada kebenaran hikmat Salomo ini, yaitu 1, pengertian luas dan bijaksana. Pengertian luas dan bijaksana. Mungkin kita tidak lebih daripada Salomo yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Tetapi adik-adik semua mempunyai kebijaksanaan, mempunyai keterampilan-keterampilan yang dianugerahkan Tuhan untuk dapat dikembangkan, untuk dipergunakan kepada sesama, menolong sesama mungkin. Ya. Nah, adik-adik, yang kedua, hikmat yang kedua, pengertian pendamai dan rendah hati. Nah, adik-adik semua, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus melihat ada kedamaian, pengharapan, dan kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Di dalam pertama Petrus 5 ayat 7 dia mengatakan bahwa serahkanlah seluruh bebanmu kepadanya, karena dialah yang mempedulikanmu. Hal yang ketiga, penuh belas kasih. Ya. Raja Salomo meminta hikmat daripada Tuhan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dia adalah sosok seorang raja yang peduli kepada rakyatnya, yang mengasihi rakyatnya, sehingga dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, hikmat yang dia minta daripada Tuhan, dia dapat memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Dia menyuruh mengambil pedang untuk memotong bayi itu menjadi 2. Tetapi wanita yang memiliki anak sesungguhnya, dia katakan bahwa jangan bunuh anak itu. Nah, itulah hikmat yang Salomo peroleh daripada Tuhan. Dia pergunakan sesungguhnya untuk memimpin rakyat dengan bijaksana. Nah, adik-adik semua, walaupun kita ini bukan ilmuwan untuk menemukan vaksin atau obat untuk mengobati pasien COVID-19, atau bukan dokter yang mampu untuk melayani akan orang-orang yang sakit, tetapi kita dikaruniakan Tuhan dengan hal-hal yang simpel atau mudah. Misalnya, kita dapat berdoa kepada orang-orang yang sakit supaya mereka cepat sembuh. Kita dapat berbagi berkat di lingkungan sekitar kita bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Apa saja yang dapat kita berikan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, adik-adik semua, ketika kita menyaksikan layar video tadi dan melihat kebenaran firman Tuhan, mari kita teladani sikap hati Raja Salomo ketika ia
menjadi raja yang masih muda. Tetapi ia punya prinsip hidup bahwa Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah yang harus ia takuti. Tuhanlah yang harus ia berharap untuk mendapat hal yang luar biasa. Mari kita semua sebagai anak-anak sekolah minggu, mari kita teladani sikap daripada Raja Salomo yang mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dengan sesungguhnya, karena ia tahu bahwa kunci keberhasilan hidupnya ketika ia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sesungguhnya dan mengenalnya adalah pengertian yang luar biasa. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat diberikan bagi adik-adik semua ketika berada di rumah di saat COVID-19 ini. Jangan adik-adik merasa susah atau duka cita dalam hal apa saja. Tapi adik-adik punya Yesus yang luar biasa. Mari kita semua mau maju buat Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan dengan sesungguhnya. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di saat ini yang merupakan pertemuan yang terakhir di sekolah minggu kita. Shalom adik-adik semua. Dan untuk menutupi kegiatan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita semua berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau luar biasa Bapa. Engkau cakap untuk melindungi dan menaungi akan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan. Di saat pandemi COVID-19 ini, tapi Tuhan tetap memelihara anak-anak kami. Mereka semua berada di dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Bapa di surga, Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat dan pengertian yang luas bagi mereka ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan hidup Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup untuk melayani kami semua. Dan kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan bagi anak-anak kami, biarlah Engkau memberkati itu bagi mereka Tuhan. Mereka dapat mengambil apa yang menjadi kebenaran bagi kehidupan mereka Tuhan. Lalu Bapa di surga, Engkau tolong kami semua Tuhan. Di hari ini yang merupakan perjumpaan yang terakhir dengan anak-anak sekolah minggu kami. Tetapi kami percaya Tuhan selalu menyertai akan kehidupan kami Tuhan. Untuk masuk di tahun yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom. Apa kabar? Kakak Hilmi percaya hari ini kita sudah diberkati dari kebenaran firman Tuhan dan dari puji-pujian yang sudah kita lakukan tadi. Oke adik-adik, tahu tidak bahwa hari ini adalah hari terakhir kita dalam pelayanan sekolah minggu di tahun ini. Tapi jangan sedih adik-adik bahwa tanggal 13 Desember nanti kita akan adakan sama-sama KKR sekolah minggu, yaitu di tempat ini di GSDA Philadelphia. Jangan lupa ya adik-adik yang belum daftarkan nama, segera masukkan ke pengurus yang ada agar kita sama-sama dapat diberkati dan kita mengikuti ibadah dengan luar biasa. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk memasukkan nama, tanggal lahir, dan juga alamat kita ke pengurus yang ada. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu di sore hari ini, kami ajak kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah menjaga kami sampai detik ini, sampai di mana kami sudah selesai dengan pelayanan kami di tahun ini Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Meskipun sekitaran kami banyak sekali isu-isu yang tidak baik Bapa. Di tengah pandemi ini Tuhan Yesus, Engkau masih menjaga kami, Engkau masih memelihara kami, melindungi teman-teman kami, melindungi keluarga kami, melindungi semua orang yang kami kasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau berkati kami di sore ini Tuhan. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan, semoga itu menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di akhir hari pelayanan ini kami Tuhan Yesus, Engkau
Engkau berkati kami semua, guru-guru sekolah minggu kami Engkau berkati, yang sudah melakukan pelayanan Bapa sampai di akhir tahun ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga dimanapun kami berada, jaga keluarga kami, jaga teman-teman kami, jaga semua orang yang kami kasihi dimanapun kami berada Tuhan. Kami ada dalam lindungan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerja surga. Haleluya, haleluya Yesus, amin. Sampai jumpa adik-adik, dadah.